Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadila dengan NIM 121400040 dari program studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, tugas besar pengantar komputer dan software 2 TPB 29. Oke, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat yang berjudul perhitungan kecepatan akses internet. Nah, di sini kami menggunakan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Di sini ada variabel pilih dengan tipe data integer, variabel jumlah file atau JF, V sebagai kecepatan, W sebagai waktu dengan tipe data float. Dan di sini ada juga variabel ulang dan jaringan menggunakan tipe data string. Juga ada tipe data boolean dengan digunakan untuk variabel check, dan di sini bernilai true. Juga di sini ada variabel string yang digunakan dalam fungsi array. Nanti yang saya akan jelaskan. Di sini ada variabel satuan dan memiliki dua karakter di dalamnya, yaitu kecepatan dan waktu. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada cout. Cout di sini digunakan untuk menjelaskan header atau dan juga pilihan program yang akan dipilih atau ditampilkan kepada user pengguna program. Di sini ada pilihan yang pertama menggunakan fungsi cout, yaitu satu menghitung jumlah file transfer, yang kedua menghitung kecepatan transfer data. Dan di sini ada cout lagi, yaitu untuk sebagai pertanyaan untuk user isikan sebagai pilihan yang mereka inginkan. Di sini ada kita masukkan variabel cin, maksud saya fungsi cin, dan di sini ada variabel pilih. Kemudian di sini ada fungsi if else sebagai fungsi percabangan, yaitu di sini if dengan kondisi jika variabel pilih bernilai sama dengan 1 atau pilihan nomor 1, maka program nomor 1 akan dijalankan. Di sini di program nomor 1 yang kita butuhkan yaitu cout, fungsi cout, masukkan nilai. Di sini masukkan nilai, kita masukkan kita panggil fungsi dari array. Di sini ada kita panggil satuan dengan nilai 0, maka yaitu kecepatan. Jadi masukkan nilai kecepatan kilobyte per second. Dan di sini ada fungsi cin sebagai inputan dari variabel v atau kecepatan. Kemudian di sini ada juga cout, fungsi cout dengan di sini kita masukkan lagi fungsi array, yaitu satuan dengan nomor dengan nilai 1, maka kita menggunakan karakter waktu. Jadi di sini bertuliskan masukkan nilai waktu. Nah, di sini kita menggunakan satuan second. Lalu di sini ada fungsi cin lagi dengan variabel w atau waktu. Oke, yang untuk program pertama kami menggunakan rumus JF atau jumlah file transfer sama dengan V kecepatan dikali dengan W atau waktu. Jadi jumlah file transfer sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, di sini ada cout lagi, yaitu jumlah file transfer adalah untuk memberikan jawaban dari memberikan hasil dari perhitungan. Di sini yaitu hasilnya itu variabel JF. Nah di sini ada dua pilihan, yaitu menghitung jumlah file transfer dan program menghitung kecepatan transfer data. Maka kita menggunakan else if dengan kondisi jika variabel pilih sama dengan 2. Nah di sini ada sama dengan fungsi yang pertama atau program yang pertama, cout, masukkan nilai file transfer. Di sini ada fungsi
cin untuk memasukkan nilai dari variabel jf atau jumlah file transfer. Yang kedua ada cout lagi untuk menampilkan kata-kata masukkan nilai. Di sini kita panggil lagi fungsi array yang itu bernilai 1, yaitu berarti waktu, berarti masukkan nilai waktu dalam second. Di sini ada fungsi cin dengan variabel waktu. Dan untuk program yang kedua ini menggunakan rumus v atau kecepatan sama dengan jumlah file transfer dibagi waktu. Nah, untuk hasilnya di sini ada percabangan lagi, yaitu menggunakan fungsi if else, yaitu jika kondisi v kurang dari atau sama dengan 236. Nah, nilai 236 ini dengan satuan kilobyte per second, berarti apabila kecepatan kurang dari atau sama dengan 236 kilobyte per second, maka variabel jaringan di sini akan bernilai, maka variabel jaringan sama dengan bernilai bertuliskan @g. Lalu namun jika variabel v atau kecepatan bernilai kurang dari atau sama dengan 384 kilobyte per second, maka variabel jaringan sama dengan 3G atau kecepatannya 3G. Nah, dan di sini ada lagi satu lagi, apabila namun jika ada variabel jika nilai di luar daripada ketentuan yang di atas ini, maka kecepatan jaringan yaitu 4G, karena kecepatan 4G adalah yaitu di atas dari 380 kilobyte per second. Di sini ada cout untuk menampilkan hasil dengan menggunakan fungsi array lagi dengan nomor 0, dengan nilai 0 yaitu kecepatan. Maka cout kecepatan transfer sebesar variabel v atau kecepatan kilobyte per second dengan tingkat kecepatan dengan memanggil variabel jaringan @g, 3G atau 4G. Kemudian untuk fungsi perulangan di sini kita menggunakan fungsi perulangan do while. Nah, sebelum itu kita di sini sudah membuat pertanyaan untuk sebagai user untuk memilih apakah ingin lanjut menghitung atau tidak. Maka di sini ada inputan menggunakan fungsi cin dengan variabel ulang, dan di sini ada percabangan lagi menggunakan fungsi if else jika variabel ulang sama dengan y kecil dengan tipe data string, atau variabel ulang sama dengan y besar dengan tipe data string, maka variabel check yang bernilai true akan bernilai true. Namun jika variabel ulang bernilai sama dengan n kecil atau bisa dibilang no, atau variabel ulang sama dengan n besar atau no, maka variabel check di sini akan bernilai false. Nah, namun jika jawaban di luar daripada itu, maka di sini ada keluaran yaitu cout, jawaban yang Anda masukkan salah. Lalu di sini maka di sini sama dengan variabel check sama dengan false. Maka tidak false di sini maksudnya berangkat tidak akan mengulang program yang telah dibuat tadi. Jadi di sini ada di sini ada fungsi do while. Dengan while di sini menggunakan kondisi check variabel check. Nah, variabel check di sini adalah true. Maka jika variabel check di sini bernilai false, maka tidak akan mengulang program yang telah kita buat di sini tadi. Maka program akan selesai. Oke, mungkin itu saja penjelasan programnya.
yang kita akan mencoba dari program ini. Nah, di sini program yang pertama akan kita coba yaitu nomor 1, masukkan nilai kecepatan yaitu dalam kilobyte per second, misalnya 500 kilobyte per second kecepatannya. Masukkan nilai waktu, kita membutuhkan waktu 50 detik. Maka jumlah file transfernya adalah 25.000 kilobyte atau 25 MB megabyte. Nah, di sini ada pertanyaan. Kemudian kita akan coba nomor 2. Kita akan coba untuk nomor 2. Apa ada kesalahan? Untuk yang nomor 2, maaf untuk belum dijelaskan tadi. Di sini ada fungsi, kita menambahkan fungsi sistem CLS di atas dan di bawah ini. Fungsinya yaitu untuk membersihkan lembar kerja yang sudah digunakan atau mengclear lembar kerja yang sudah digunakan. Jadi user program akan lebih mudah dalam menghitung. Nah, di sini kita pilih nomor 2. Oke, masukkan jumlah file transfer. Misal saya masukkan 5000 kilobyte atau 5 MB dengan kecepatan waktu misal 40 detik. Maka kecepatan transfernya sebesar 125 kilobyte per second dan tingkat kecepatannya itu kecepatan jaringannya yaitu Hz. Jika di sini lanjut menghitung, jika di sini ada pertanyaan lanjut menghitung, jika kita masukkan Y atau yes, maka program akan langsung membersihkan lembar kerja yang sudah digunakan. Dan di sini kita bisa memilih lagi, misalnya nomor 2 lagi. Kita masukkan jumlah file transfer kilobyte per second. Kilobyte. Misalnya kita masukkan 80.000 kilobyte atau 80 MB dengan waktu yang digunakan yaitu waktu yang diperlukan yaitu 8 second. Maka kecepatan transfernya sebesar 10.000 kilobyte per second dengan tingkat kecepatannya yaitu 4G. Apabila di sini tidak ingin lanjut menghitung, maka kita masukkan, misalnya kita masukkan N dan program akan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.